sebentar gitu loh, sabar Sebentar, Pak. saja. Sekarang lagi Pencabulan. tren kalimat kata sabar, sabar. Menyentuh korban secara seksual, Pak. Nah, coba ketika ditafsirkan itu bisa nggak ditafsirkan memaksa, menyentuh secara seksual, penafsirannya. Nah, sini permainan filsafat itu di situ permainannya. Kamu bisa nggak menarik hal itu? Menarik dalam arti kata mencabuli. Ya, sekarang kan ada penafsirannya, tinggal ditafsirkannya itu artinya gini, walaupun tidak ada persetubuhan di situ, tapi sudah ada memaksa untuk melakukan hal itu, nah, maka itu bisa ditarik ke ranahnya. Artinya jika orang itu memaksa, sudah jelas itu mencabuli ya. Iya. Tapi ketika dia mencabuli, belum tentu dia memaksa. Bisa nggak didefinisikan seperti itu? Tinggal kamunya aja. Namanya juga kan hukum. Interpretasinya itu bisa, menurut saya. Interpretasi bisa ditarik kemana yang kita kehendaki. Nah, dalam filsafat seperti itu. Bisa ditafsir ke arah mana yang kita kehendaki dengan dasar-dasar yang kuat. Itu loh. Jadi penafsiran bisa dilakukan untuk hal itu. Kalau kita lihat definisi atau pasal yang mengarah kepada hukuman kebiri itu memang dampaknya atau sudah akibatnya sudah terlihat jelas ya daripada yang mencabuli ya. Artinya di sini hukuman kebiri itu kan hukuman permanen ya. Nggak bisa orang dikebiri kemudian dibalikin lagi gitu kan. Kenapa dia sangat berat sekali ininya, karena unsur-unsurnya yang harus tercantum. Karena hukuman tersebut tidak bisa dikembalikan lagi gitu loh. Artinya seorang yang cacat tersebut sangat sulit untuk dikembali lagi ke keadaan yang normal. Oleh karena itu hukumannya diperberat. Nah, kamu juga harus melihat ada satu pemikiran dalam hukum itu. Ada yang mengatakan hukuman yang berat itu belum tentu memberikan dampak yang baik, atau ada yang menyimpulkan dalam jurnal-jurnal itu ada artikel yang menyimpulkan bahwasannya hukuman yang berat tidak sejalan paralel dengan hasil yang memuaskan. Nah itu juga harus bisa ditepis dalam hal ini. Dalam hal ini harus bisa ditepis oleh pendapat-pendapat yang lain. Misalnya, menurut saya itu permainan di penafsiran saja. Itu. Yang lainnya gimana? Apa kendala yang lain? Saya belum melihat tugas saya. Yang sudah ada tugasnya, kita sekarang 12 orang ya. Yang udah ada tugasnya kirim aja ke saya, terus saya pengen lihat sekilas. Nanti jika ada yang perlu diperbaiki, saya minta langsung diperbaiki. Sudah saya kirim. Melalui email ya? Iya. Oke, ini sudah ya. Saya upload dulu. Jadi hari ini pertemuan terakhir kita. Nah, oleh karena itu ini S2 sedang menjadwalkan untuk apa namanya, melakukan ujian akhir. Saya akan melihat artikel-artikel saudara ini. Apakah bisa diujikan
Seperti itu. Yang hadir siapa di sini ya? Coba kita melalui Nanda. Mana ya? Belum keluar. Ya, ini tugas akhirnya 12 halaman. Pakai ini nggak, pakai apa namanya? Oke. Ini kan gampang buat saya rumusan masalahnya ini. Bagaimanakah peraturan kebijakan pembahasan? Kalau bukan bersifat absolut atau balas dendam, apa buktinya? Apa hal yang bisa mengatakan itu bukan absolut dan balas dendam? Dasarnya. Kalau misalnya balas dendam itu kan berarti ada pernah mengalami sebelumnya gitu Pak. Kalau Nanda mikirnya di sini kayak gimana ya? Dia kan belum tentu seseorang ini dijatuhi kebiri itu ya karena si penjatuh hukuman ini nih punya dendam terselubung gitu loh Pak sama dia. Oh. Kalau ini apa ini? Itu hasil dari plagiatnya Pak. Maksudnya yang mirip-mirip dengan ini hasilnya di bawah ini gitu loh, yang huruf warna-warni itu. Oke, ada ngecek di mana? Ngeceknya di hasil itu Pak. Nanya sama kakak tingkat. Daftar pustaka. Daftar pustaka nggak ada ya? Iya Pak, masuknya ke itu. Apa sih, footnote aja, Nanda. Oke. Kalau gitu nanti yang akan saya ujikan makalahnya saudara aja ya. Baik Pak. Makalah semuanya kalian nanti akan saya ujikan. Oke. Kemudian punyanya siapa? Sesuai dengan jadwalnya Pak Astarani. Oke. Ini ya punyamu tentang tanggung-jawaban publik figur terhadap barang yang di endorse di sosial media. Iya, Pak. Kamu belum buat navigation ya? Belum, Pak. Ini susah saya untuk ngoreksinya nih. Nah, dibuat navigasi ini ya. Oh iya, Pak. Diperbaiki. Ini saya mau lompat-lompat nggak bisa ini. Itu kan sudah tahu kan cara buat itunya headline-nya? Belum, Pak, tapi nanti saya tanya sama yang lain. Ya, itu kan sudah ada di videonya tuh, jelas. Jadi kalau bahasa-bahasa seperti ini bahasa kan bahasa ilmiah nih. Saudara misalnya menulis permasalahan, kan sudah pernah menulis skripsi kan ya? Iya, Pak. Nah, ya. Oke, di sini kan menjadi permasalahan dalam tulisan ini
ini biasanya lebih elegan menulisnya loh. Berdasarkan latar belakang. Jangan males nulis ininya. Nah, Anda bagaimana saya bisa melihat ini latar belakangnya. Ya, sudah hati di daftar pustaka tuh. Saya harus lompat lagi ke belakang, ke bawah. Oh, ya. Ini Anda kemarin kalau nggak salah sudah mencari banyak artikel itu. Iya, Pak. Ya kan? Dari artikel-artikel yang 10 itu nggak ada yang nyangkut. Ada Pak beberapa jurnal aja tapi Berapa jurnalnya? kemarin itu yang benar-benar masuk dengan artikel yang saya tulis ini nggak banyak karena kan kemarin itu Berapa? sekitar hanya 4, Pak. Kenapa di sini ada 2? Iya, ya masih kurang ini Pak. Masih kemarin soalnya saya nggak terlalu banyak ngambil dari jurnal yang Nah, lainnya. itu harus diimplementasikan. Kan saya menggiring saudara itu. Tidak harus jurnal-jurnal yang sudah Anda temukan. Maksudnya saya tuh menggiring kepada saudara itu menemukan beberapa bagaimana cara menemukan jurnal, bagaimana cara menemukan apa namanya pokok-pokok permasalahan di dalam jurnal tersebut. Nah, kalau begini, ya saya nggak usah ngeliat ini. Masa kita mau layak nggak untuk menilai satu tulisan yang hanya mendasarkan kepada 4 hal, 4 referensi? Iya, Pak. Kan di situ ada media sosial mungkin yang Anda temukan, ada situs yang Anda temukan, jurnal-jurnal ada sumber hukum primer yang Anda temukan, ada peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya. Masa nggak masuk ke daftar pustaka? Iya, Pak. Nanti saya Itu perbaiki loh. lagi. Ini harus dibenerkan ini. Nah, kemudian yang kayak gini-gini nih, Anda nih, ini kan harusnya diseragamkan. Ini tanda keseriusan ini. Seragamkan. Jangan ngasal. Kayak begini public figure, ini kan istilah bahasa asing. Bahasa asing itu diberikan italic gitu loh. Iya, Pak. Ini perhatian buat yang lainnya juga ya, supaya saya nggak 2 kali. Di medsos, di sosmed, kalian nggak tahu ya awalan kata preposisi yang dipisah, yang disambung. Tahu nggak coba? Kapan awalan kapan dia menjadi preposisi, kapan dia menjadi awalan? Apa bedanya coba? Astarin. Tahu, Pak. Yang lain coba ada yang tahu nggak? Yang lain bisa nggak kaidahnya itu coba jelaskan ke saya? Yang lain. Mana yang lain nih videonya nih? Preuga, kemudian Elva, Mevitama. Tahu nggak kaidah-kaidahnya itu? Ini udah S2 nih kaidahnya. Di S1 pasti sudah diajarkan itu. Coba sebutkan kaidahnya. Masa dari 12 orang nggak tahu kaidahnya? Awalan di apa kaidahnya? Preposisi atau awalan. Ada yang tahu nggak? Mau jawab takut salah, Pak. Maaf. Jangan takut. Kamu sudah berfilsafat terus takut. Emang kamu saya apain takut? Maaf, Pak. Izin menjawab. Ya. Untuk di itu, dia disambung apabila gimana ya, menjelaskan satu makna dilakukan, kayak kata kerja misalnya.
Tapi kalau dia nggak disambung itu, di belakang kata di, dia sudah memiliki makna sendiri. Tempat misalnya, benda, barang, kayak merujuk ini, sosmed gitu, harusnya dia dipisah kalau menurut saya. Kalau barang apa contohnya? Kok barang? Barang tuh kayak apa ya, Pak? Bukan barang sebenarnya. Kayak ini, benda apa ya? Sosmed itu benda kan, Pak ya? Kata benda. Kurang Kata pas benda dan kata kerja. Dasarnya hampir tapi kurang pas. Yang lain tahu nggak? Coba nih. Harusnya udah S1 harus sudah tahu dong. Yang kayak gini-gini ini masalah sepele. Kalian mau lagi nanti submit jurnal segala macem. Masih banyak yang salah-salah. Nah, apa coba kaidahnya? Saya dari 12 orang ini nggak ada yang pas ngejawabnya. Baru Elva aja yang 40% jawabannya pas. Nah, lainnya apa? Mana prayoga? Nyalain videonya. Izin Pak, baik Pak. Ya. Nyalain aja videonya biar saya tahu. Saya juga akan nyalain. Masa saya ngomong sama tembok. Baik Apa? Pak. Hal yang lain apa coba? Nggak ada yang tahu sih. Awalan, kata awalan di itu untuk menunjukkan tempat. Kata kuncinya adalah ketika kamu bisa menjawab di mana, maka jawabannya ada di situ. Maka ketika kamu bisa kata kunci itu di mana, maka itu bisa dijawab dengan hal tersebut, itu namanya kata tempat. Kata kunci seperti itu. Apakah saya harus memisah atau menyambung? Nih, contohnya diperoleh di mana? Diperoleh, nggak nyambung kan? Kata kuncinya. Di mana? Di endorse-nya, nggak nyambung, berarti ini sambung. Nah, ketika kamu bisa menjawab di mana? Di media sosial, nyambung kan? Berarti dipisah. Itu yang paling gampang itu. Untuk menunjukkan kata tempat. Nah, di mana kamu meletakkan barang itu? Di meja. Itu artinya di sambung apa dipisah? Dipisah, Pak. Bisa. Mau pergi kemana? Ke toko. Ke mana? Nama tempat. Nah, seperti itu. Kan mudah kan? Iya, Sangat mudah. Nah, hal-hal itu tidak boleh mulai dari detik sekarang tidak boleh salah lagi. Kalau ada yang salah lagi, saya lihat salah lagi. Kemudian saya tahu itu bimbingannya kalian. Nah, nanti saya tegur nanti lagi. Masa kalian nggak ditegur saat skripsi masalah kayak gitu, masa nggak tahu. Ya, nggak boleh ada salah-salah lagi. Kata kapital. Huruf besar kapital banyak yang salah. Juga. Kapan kapital itu digunakan? Huruf kapital. Kapan? di awal kalimat. Di awal kalimat, Pak. Awal kalimat, Pak. Terus? Terus Indonesia gitu. Nama Negara. Apa? Nama-nama ya negara. Nama tempat, nama orang. Nama tempat Singkatan. enggak? Nama singkatan, Pak. Belum tentu nama tempat itu harus besar. Di meja besar enggak? Enggak besar. Apa? Setelah titik, Pak. Ya, tadi sudah dikasih tahu setelah titik. Di awal kalimat setelah titik. Sama aja. Singkatan, Pak. Singkatan. Apalagi? Nah, kalimat yang besar misalnya, nih contohnya, setiap presiden diangkat setiap untuk masa jabatan 2 periode. Setiap presiden. Presidennya besar apa kecil? Besar. Besar. Salah, kecil. Karena pada umumnya Presiden Indonesia diangkat untuk masa periode 2 tahun. P-nya besar atau kecil? Presiden Kecil. Indonesia. Besar. Hah? Kecil, Pak. Oh, besar. Besar, Kenapa Pak. besar? Awal. Besar Pak, karena awalan. Bukan, karena sudah ada spesifikasinya Presiden Indonesia. Gitu loh.
Presiden Jokowi sudah ada pemerintah Indonesia. Sudah ada spesifikasinya itu pemerintah yang mana, pemerintah Indonesia itu besar. Nah, yang kayak gitu kita harus sudah paham penulisannya itu. Ya. Iya, Pak. Ini kan apa bedanya bold, apa bedanya tanda miring, apa bedanya garis bawah, apa bedanya coba? Mengapa harus ada tanda miring, ada bold, garis bawah? Nah, harus tahu. Nah, jadi jangan main asal miringin semuanya. Oke, balik lagi ke substansinya. Jadi ini tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Dari Astarin ya. Iya, Pak. Ini referensinya. Pasti manual ya pasti ya. Karena kalian belum belajar yang auto. Pakai auto itu bisa auto. Biar nggak ngapain object. Udah gitu lock cheat segala macam di Word juga bisa sebenarnya. Tolong tulisannya semakin diperbaiki. Saya kasih waktu dari 1 minggu untuk memperbaiki yang baru saya sampaikan itu. Ya. Iya, Pak. Ya, kayak gini public figure ini kan bahasa asing. Bahasa asing adalah menggunakan italic. Italic itu miring. Kalau nggak bisa miring pakai garis bawah karena dari zaman dahulu nggak ada ketikan miring. Ketikan miring itu zaman sekarang aja pakai komputer. Zaman dulu nggak lagi pakai garis bawah. Kalau mesin tik zaman dulu pakai garis bawah. Itu tandanya tanda miring. Kalau nggak italic gini berarti tanda garis bawah. Tapi biasanya karena itu sudah ada tanda miring, jadi pakai tanda miring, nggak pakai lagi garis bawah. Nah, sini juga referensinya. Referensi yang ada di sini harus sama dengan ada di footnote. Kalau tidak ada sama dengan footnote, berarti Anda tidak memasukkan. Apa bedanya yang ada di sini, di footnote, dengan ada yang ada di daftar isi? Apa bedanya coba? Halaman, Pak. Hah? Nggak ada halaman kalau di Dapkus. Formatnya. Apalagi bedanya? Nggak ada halaman, apa lagi? Namanya dibalik, Pak. Yang mana yang dibalik? Daftar pustaka. Dibalik itu dibalik gini apa dibalik mana? Dari yang depan jadi belakang. Kenapa? Namanya yang dibalik yang mana? Yang depan yang mana, yang belakang yang mana? Misalnya, contohnya tadi coba, Pak. Punya Astarin. Miru Ahmad Hadi Sutarman. Yodo. Ini nama depannya kan Ahmad kan. Nah, Mirunya itu nama belakangnya. Nah, nama belakangnya itu taruh di depan. Itu bedanya footnote sama daftar pustaka. Itu bukan sih, Pak, tadi pertanyaannya? Perbedaan antara daftar pustaka dengan footnote. Iya. Kalau daftar Kenapa? pustaka. Apa yang di belakang, apa yang di depan? Kenapa namanya yang belakang di depan? Kalau ada tiga nama, misalnya Rudi, Yusuf, Natami Harja, mana yang di belakang? Dan di daftar pustaka mana di depan? Rudi, Yusuf, Natami Harja. Natami Harja, Pak. Natami Harja di depan. Natami Harja, koma. Kenapa saya nanya? Kenapa Natami Harja yang di belakang, yang di depan? Balik. Alasannya apa ya? Bukan masalahnya yang belakang di depan, yang depan ke belakang, tapi di dalam kebudayaan daftar pustaka disebut nama keluarga. Siapa di sini yang namanya punya nama apa namanya? Nama marga, Maden. Nah, ini nama kamu apa? Intan Saraswati, Pak. Intan biasanya Batak, Pak, yang ada marga itu. Intan Saraswati, nggak ada marga kamu ya? Nggak ada marga. Halo, Kamevi, Pak. Siapa? Pak, Kamevi. Mana orangnya? Mevitama sih. Mevitama. Mevitama apa? Mevitama Cindy Baringbing, Pak. Nah, Baringbing itu ada nama marga. Iya, betul. Kalau dalam di barat itu nama keluarga, family name. Semua itu yang belakang itu namanya sama kayak saya Natami Harja. Kamu bisa nemukan di mana banyak Natami Harja, warganya dari mana aja keturunannya. Nah.
Itu semua itu yang namanya marga, nama keluarga, nama besar, itu semua jadi pindah ke depan kalau daftar pustaka. Nah, sekarang di Indonesia tidak mengenal hal itu ya. Kamu pilih aja nama besar kamu apa, nama besar kalian apa, pilih. Ya, jadi kita tidak mengenal, tapi ini budaya dari Barat ini, metode ini dipakai, diaplikasikan di kita, sehingga nama marganya dia di depan, itu nama keluarganya, baru nama dia. Makanya ada nama kapital. Biasanya nama marga itu namanya besar, kapital. Itu loh. Itu dibalik sama dia. Ditaruh di depan nama marganya, kemudian nama kecilnya. Atau bahasa Inggrisnya adalah surname-nya. First name. Ya. Oke, paham ya? Pak. Ya, itu tolong diperbaiki ya, ini referensinya ya. Ya, ini Pak. nilai ujian akhir kalian ya. Ya. Bukan ini. Nah, kemudian masih ada waktu 1 minggu untuk memperhalus semuanya nih kayak ini nih. Apa nih di atas itu kalau ini bisa bersambung. Dipisah. Bisa. Bisa karena bisa dibantu dengan kata di mana, di atas, dipisah. Iya. Bisa dimengerti ya, ini disambung apa dipisah? Disambung. Sambung. Karena kalau kata di mana ditengok ya nggak bisa, nggak nyambung artinya. Oke. Nah, kemudian pasal-pasal yang benar tulisannya orang hukum harus tahu. Harus tahu kapan menulisnya. Undang-undang nomor 17 tahun 1974 tentang ini ada maknanya semua ini. Tulisannya ini. Kapan kita menggunakan pasalnya besar, kapan kecil? Tahu nggak? Enggak, Pak. Nah, Kalau pasal itu pasti besar ya, Pak? Kenapa? Kalau pasal itu pasti besar ya, Pak? Nggak ada pasti besar. Oh. Dia besar, huruf kapital dalam pasal itu hurufnya kapital untuk kata pasal bila diawali dengan spesifikasinya pasal 156 P-nya besar. Iya, Pak. Kalau hanya bilang pasal-pasal tersebut atau pasalnya yang terdapat di dalam undang-undang itu tidak ada spesifikasinya, makanya dia kecil. Ya, itu harus jelas, Pak, harus mengerti itu orang hukum itu. Karena sudah magister hukum nanti mendapatkan gelar magister hukum ya harus tahu. Gini nggak perlu dihafal, hanya dimengerti aja. Kalau dihafal susah, pecah Pak kalian. Tapi dipahami. Kenapa sih harus lebih besar ketika merujuk kepada sesuatu hal? Karena katanya udah kata murni. Kepemilikan sejati. Tidak ada yang lagi selain dia. Gitu loh. Oke. Udah ada pastinya. Tidak ada lagi presiden Indonesia besar ya, karena memang P-nya sudah presiden yang dimaksud itu adalah presiden Indonesia, tidak bukan presiden yang lain-lainnya. Itu sudah kata murni di situ. Ya. Silakan. Kalian harus menggunakan juga KBBI. Kamus, masa nggak pakai kamus? Di sini nggak ada kamusnya. Diperhatikan setiap kata yang ada ragu-ragu, kata ragu-ragu. Kamu ragu-ragu, ini benar nggak nih kata yang mulai dari izin apa izin? Izin. Nah, karena harus lihat kamus. Itu kan ada ininya. Yang benar ini memperoleh atau memeroleh? Memperoleh, Pak. Nah, kenapa kalau memukul atau mempukul? Memukul. Nah, awalan P itu melebur. Awalan P pukul, kemudian peroleh, paksa, itu P-nya hilang. Memukul, memeroleh. Kalau ganti rugi itu disambung nggak sih, Pak? Nah, lihatlah di ini, saya nggak hafal juga. Semua sudah ada perubahan. Ada namanya PEUB. Ada situs PEUB.
Itu EYD yang terbaru. Saya di kantor punya saya listnya apa, karena saya nggak hafal semua, di antara, kemudian kerjasama, sambung antar negara, macam-macam, saya nggak hafal. Iya, Pak. Saya aja mengoreksi skripsi, kemudian tesis kalian, saya tetap menggunakan kamus. Gitu loh. Ya kayak gini tahun TH, apa TH, dari mana TH? Apa dasarnya? Ada ketentuan sendiri, menggunakan singkatan-singkatan itu bukan semau kita nulis gitu loh. Ini tolong diperhatikan ya. Ini Iya, termasuk Pak. salah satu bentuk substansi formatnya saya akan nilai. Nah, di atas 10 kesalahan ya lain lagi ininya nilainya. Oke. Selanjutnya saya lihatnya ada Pak. ya. Gimana? Udah ya. Selanjutnya saya sesuaikan dengan urutan ini aja deh. Denny Febriansyah mana? Ada nggak orangnya? Lagi AFK dia, Pak. Tadi Hmm? ada. Tadi ada. Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Farid. Ya, Pak. Nah. View. Nah, Farid udah benar dia ini ya. Berlatar belakang dari persoalan yang diuraikan di atas. Bukan berlatar belakang, Farid. Iya, Pak. Nggak ada bahasa berlatar belakang. Apakah penerapan pada Undang-Undang ITE sudah sesuai dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi? Siap-siap nanti jawabannya apa nanti saya tanya. Originalitas itu bukan seperti ini, Farid. Iya, Pak. Saya nggak paham itu, Pak. Originalitas itu apa? Nah, sekarang Yang membedakan kan, Pak? Coba saya ingin tanya juga nih masalahnya. Mengapa kita harus mengungkapkan originalitas? Mengapa? Ini originalitas itu dari kata origin. Origin itu yang hal yang dan apa karakter yang barunya. Ya kan? Iya. Nah, originalitas itu maksudnya adalah kalian sudah menemukan beberapa orang penulis yang membahas hal-hal yang sama terkait tulisan saudara. Misalnya Anda akan bahas mengutipkan originalitas dalam hal ini yang kamu temukan terkait pokok permasalahan yang sama, hampir sama yang Anda ucapkan di sini, yang ditulis oleh siapa? Nah, seperti itu. Yang ditulis oleh si ini dengan permasalahan-permasalahan yang hampir mirip dengan yang akan kamu bahas. Tetapi dari sekian penulis yang mempublikasikan tulisannya tersebut, Anda akan melihat dari sudut pandang yang mana? Itu namanya originalitasnya. Dari sudut pandang mana Anda perbedaan tersebut?
Dari Ya kan? permasalahan. Banyak orang yang sudah meneliti yang namanya gajah. Ya kan? Bagaimana cara kawin gajah, bagaimana cara berkomunikasi gajah, bagaimana beratnya gajah. Tapi yang kamu lihat itu adalah bagaimana misalnya seekor gajah itu berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sama dengan undang-undang ITE, saya yakin dengan Kebiri pun banyak yang sudah menulisnya itu dari segi sudut pandang apa. Tapi sudut pandang yang mana yang akan ditemukan? Itu namanya originalitasnya. Ya, ini yang bisa mengungkapkan originalitas ini saya beri penilaian lebih. Ya. Karena artinya dia sudah mencari pada titik-titik tertentu, dia sudah menemukan bahwasanya tulisan-tulisan terkait hal ini tuh ada. Ada berapa, dalam bentuk apa, dikarang oleh siapa, pada tahun berapa, yang memiliki kesimpulannya apa. Tapi saya menemukan atau ingin menjawab hal yang berbeda dari yang lainnya. Dari sudut pandang apa yang berbedanya, itu namanya originalitas. Sehingga dalam originalitas ini kamu harus mengungkapkan tulisan apa yang sudah pernah kamu baca dan apa kesimpulannya. Berarti misalkan itu ada di daftar pustaka saya, Pak, yang saya baca. Berarti saya tantumin di situ, Pak ya. Di originalitas saya itu. Ini tulisannya. Iya, kalau misalnya dia Ahmad Rajab ini membahas apa, ya, tulisannya apa, kesimpulan seperti apa, satu paragraf. Kalau ada 5 pengarang, kamu 5 paragraf. Terus sudut pandangnya apa? Kalau kamu bisa menyimpulkan lagi dari 5 itu bisa jadi satu paragraf, bisa. Bahwasanya penelitian yang kamu sudah lakukan terkait ITE ini telah dibahas dalam beberapa jurnal terkait ini. Ya kan? Dengan sudut pandang seperti ini. Dan kamu yang memiliki satu pandangan yang lain. Singkat aja ya, Pak. Misalnya kalau kamu bilang yang terdapat dalam jurnal ini terdapat pada judul dan permasalahan terdapat dalam jurnal, apa judul dan permasalahan seperti apa yang berbeda? Beda dari jurnal-jurnal lain, Pak, yang saya lihat. Iya, apanya yang berbeda? Judul dan permasalahan judul dan permasalahan yang mana yang berbeda? Oh iya, nggak ada ya. Kalau kamu bilang, oh iya, ini kan si Intan dengan si Astara ini berbeda. Ya, ini berbeda. Apanya berbedanya? Oh iya, Pak. Dari berat badannya yang berbeda kah? Lebih spesifik kalau bicara itu, karena ya, orang hukum harus spesifik. Saya bilang sama. Perbedaan jumlah halaman juga berbeda kan gitu kalau mau ngomong sederhana. Nah, sini perlu analisa kan? Iya, Pak. Ya, ini tolong diperbaiki lagi. Ini koreksi terhadap ini. Sama yang lain, ya kesalahan-kesalahan yang lain, saya nggak usah ngulang lagi ya. Yulianda ada nggak? Yulianda ada nggak? Izin Pak, hari ini Bu Yulianda nggak bisa hadir Pak. Bu Yulianda itu yang mana sih? Jarang kelihatan kayaknya. Bunda, Pak. Bunda Pak, sering ini. Dia kan kerjanya sering ke laut itu Pak. Ya, ke laut aja kalau gitu ya. Jadi sinyalnya agak susah. Astarim tadi udah dibahas ya? Udah, Pak. Mevitama udah dibahas belum ya? Belum, Pak. Ada nggak Mevitama di sini? Saya tadi latar itu, Pak ya, yang permasalahan nama originalitasnya itu ya, Pak. Ya semuanya lah perbaiki dulu. Kalau kamu nilainya bagus itu perbaiki. Saya hanya mudah. Oh iya, Pak. Sama saya gampang. Saya bisa ngelihat tulisannya serius sama tulisannya nggak serius kelihatan. Ini saya sudah kasih ujangan-ujangan, berarti kan kamu nyatet satu-satu kan. Oh, ya, maksudnya itu harus sebenarnya itu adalah kata sambung, hal yang kecil, italik, kemudian fokusnya originalitas. Ini berlaku buat semuanya ya. Kalau saya mengarah kepada satu orang, ini berlaku untuk semuanya, nggak ada pengecualian. Ya, Pak. Oke. Pak mau tanya, kalau yang punya Nanda tadi kayak gimana, Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Yang terkait tulisan-tulisan yang daftar pustaka segala macam punya kamu kan tuh. Nah, itu ya, diperbaiki. daftar pustaka aja yang belum ada.
Perbaiki daftar pustaka yang kesesuaian daftar pustaka dengan footnote. Kemudian setelah itu ada masa kita sebagai seorang ahli hukum tidak merujuk kepada satu undang-undang, satu peraturan, nggak mungkin kan gitu. Ya. Di dasarnya dikuatkan. Ketika orang melihat satu artikel itu, dia melihat dasarnya artikel itu berdasarkan kepada satu sumber apa. Kalau sumbernya yang abal-abal ya ini nggak bisa. Kecuali kamu misalnya sudah profesor, tidak memerlukan banyak sumber, hanya peraturan aja ya kita bisa melihat pendapat-pendapat yang ada di situ. Nah, ini kan masih kelasnya kelas proses ke arah magister, teori-teori yang digunakan tuh apa, itu loh. Nih, Mevitama belum saya bahas kan? Mana tadi Mevitama? Enggak ini lah ya. Prayoga mana Prayoga? Saya Pak. Nah, Pak, saya kebetulan kan mengerjakannya sembari jangan ada alasan dulu, Pak. Nanti saya nilai dulu. Nggak ada alasan dulu. Baik, Pak. Semuanya sama, saya kasih waktu, nggak ada perbedaan. Baik, Pak. Kurang lebih seperti Rinda lah, Pak. Berarti nanti Pak bakal ini. Nah, ini kenapa harus dia miring? Kenapa harus tanda tebal? Kenapa coba sama nggak bisa jawab kamu? Tanda tebal. Kalau tanda miring itu biasanya asing, Pak. Terus tuh menunjukkan. Udah tahu jawabannya, silakan diperbaiki. Udah tahu kenapa harus tebel. Baik. Kenapa semuanya tebel. Baik, Pak. Ini semuanya kok ini mah tulisan kayak begini mah nggak laku sama saya. Terus terang tulisan kayak gini nggak laku sama saya. Ini saya reject nih langsung saya. Saya bisa melihat ini. Saya nggak perlu waktu 1 menit untuk melihat ini tulisan benar apa enggak. Ini nggak di bold semua harusnya Pak. Kalau di laptop saya nggak di bold semua Pak. Ya, bukan masalah boldnya juga. Masa tulisannya seperti itu daftar pustaka. Baik Pak, nanti saya perbaiki Pak. Masih banyak kekurangan. Waktunya sama kan kalian? Tidak ada waktu yang beda-bedakan. Baik Pak. Ayu, mana Ayu? Tadi ada Ayu tuh. Itu ada Bang Denny Pak. Muhammad Yusuf. Mana Muhammad Yusuf, ada nggak? Pak, izin Pak, ini lagi di kamar mandi Pak, lagi buang air besar Pak. Mohon maaf Pak. Ya Allah, baunya sampai ke sini, Sob. Mohon maaf Pak. Ampun. Jorong. Apalagi nih? Siapa nih? Katrina Febrian. Mana Katrina Febrian? Aduh. Ini shock, culture shock ke teknologi itu, kalian itu. Itu Mas Denny udah ada Pak, Mas Denny. Oke, Katrina mana Katrina? Enggak ada Pak. Nah ini kok ada tulisannya? Nah, tulisan ini nih. Masa ngirim ke saya tulisannya kayak gini coba. Ini ya saya kasih nilai paling tinggi, nilai kasihan itu D saya kasih. Kalau masih kayak gini juga saya kasih D benar. Maksimal tuh ya. Nggak usah tawar-menawar lagi. Itu loh. Kalah masa tulisan sama mahasiswa saya yang S1. Calon S1. Malu ah. Serius dikit nggak kerjain terus. Elva tadi udah belum? Elva. Tadi chat di chat ini katanya keluar sebentar Pak, anaknya apa tadi katanya? Mau check up anak. Iya, mau check up anak. Terus siapa tadi yang baru masuk? Denny ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum. Cek. Ya. Nah, kemudian apa sih yang harus terdapat dalam abstrak? Saya tanya. Intisari, Pak. Inti dari pokok pembahasan
dalam artikel tersebut, Pak. Itu Yang aja. ingin dicari tuh. Iya, Nah, yang ingin tujuan dicari abstrak itu ingin apa? Belakang, Pak. memberitahu tujuan abstrak ya, Pak. Ya, Memberitahu kepada pembaca tentang pokok pembahasan yang ingin dibahas dalam artikel ini, Pak. bukan pokok pembahasan saja. Tujuan abstrak itu adalah bagaimana bisa menarik pembaca sebelum dia membaca keseluruhannya. Artinya untuk menarik pembaca ini diperlukan apa? Diperlukan tulisan yang singkat, padat, dan tidak bertele-tele, dan juga tidak terlalu singkat juga, yang terdiri dari maksimal 2 kalimat latar belakang, permasalahan, metode yang akan kamu gunakan, lalu solusi yang ditemukan. Apa, Pak? Yang terakhir tadi, Pak? Maaf. Solusi yang ditemukan. Solusi. Jadi latar belakangnya kenapa, permasalahan yang diungkap itu apa, metodenya permasalahan yang akan kamu pecahkan dengan metode apa, dan kemudian solusi yang ditemukan itu seperti apa. Itu adalah abstrak. Nah, silakan ditulis itu abstrak itu. Ini berlaku untuk semuanya saya bicara ya, bukan hanya untuk Denny aja nih. Silakan yang merasa abstraknya tidak seperti itu diperbaiki. Kata kunci. Bagaimana cara memilih kata kunci? Keyword. Bagaimana cara memilih kata kunci? Apakah kata kunci yang ada, yang dipilih, harus yang ada di dalam abstrak? Pertanyaan saya. Menurut saya, iya Pak, harus sesuai dengan artikel karena memudahkan nanti dalam pencarian pas. Kan kalau Ya, kalau artikel sesuai ini artikel dipublikasi, iya. Apa yang, pertanyaan saya? ya, Apakah keyword itu harus muncul sesuai dengan kata yang ada dalam abstrak? Pertanyaannya. Ya atau tidak? Apakah keyword yang dipilih harus muncul kata-kata tersebut dalam abstrak tidak? Jawabannya apa? Tidak harus muncul dalam abstrak. Jika memang tidak memungkinkan untuk memasukkan semua katanya. Jadi keyword ini adalah karakteristik penting ini kalau keyword ini. Karakteristik tulisanmu itu mengarah kepada apa? Gitu loh. Memilih kata kunci adalah penting, namanya kata kunci. Untuk membuka. Untuk membuka satu tulisan, ya, walaupun dia tidak ada di dalam abstrak tersebut, tapi yang dimaknanya itu adalah itu, gunakan kata kunci itu. Gitu. Nah, kalau hukum ini bukan kata kunci, dia tidak spesifikasi, spesifiknya nggak ada. Terlalu banyak buat bicara tentang hukum, artikel-artikel itu jutaan, nggak perlu. Itu loh. Kalau PSBB mungkin bisa. Karena ada yang, ini nih hal yang baru PSBB ini saat ini. Isu yang sedang berkembang. Kalau hukum enggak. COVID ada isu yang berkembang. Nah, silakan. Dipilih kata kunci ini, salah nih ya, tulisan ini. Tuh. Oh ya. Ini salah ini. Apa salahnya coba? Apa? Itu peraturan pemerintah menunjukkan apa ya, literatur Pak. Harusnya awalannya besar Pak. Awalan besar, yang mana yang besar? Yang peraturan itu P-nya. Terus?
Pemerintah itu P-nya juga, terus Terus? nomor itu N-nya, Terus? tahun T-nya. Terus? Kalau tentang itu kecil karena menjelaskan yang apa intinya itu Pak, undang-undang itu, Pak, peraturan itu Pak. Pembahasan Terus? P-nya itu P-nya. Pembatasan itu P-nya. Sosial itu S-nya berskala besar B. B Ya. semua Pak. Kamu lihat peraturan deh, peraturan di dalam cara penulisan di dalam peraturan. Kalau melihat pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sudah jelas ditulis di situ. Coba lihat, pelajari lagi dengan sesama undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada tata caranya, cara menulis paragraf, cara menulis aturan itu ada tata caranya. Jadi nggak sembarangan orang hukum tulisnya. Itu tolong diperhatikan oleh semuanya. Ya. Ini ada review-nya nggak? Navigation-nya. Navigation belum ada dibuat. Ya, navigation-nya ya. Kalau nggak ada bisa lihat ini saya. Video arahan saya. Saya langsung keriting. Ini kalau satu artikel, kalau 10 artikel keriting nanti jari saya muter-muterin pakai scroll. Iya, Pak. Jadi, nah, kemudian kalian ini harus belajar yang namanya jangan pernah mengulang satu kata dalam satu kalimat. Ulang satu kata. Ya. Ulang satu kata ya Pak. Misalnya contoh ini kalau ini imbuhan nih banyak di sini. Imbuhan. Nih, ada berapa kata di, ada di, ada di. Walaupun tidak salah, tapi itu nggak enak dibacanya. Gitu lah. Jangan pernah diupayakan tidak mengulang satu kata dalam satu kalimat, Kan banyak ya, yang, dan, nggak enak dibacanya. Itu diperhatikan itu. Itu berlaku kaidahnya seperti itu. Nanti dipisah ini antara daftar pustaka nih, mana dia buku, mana dia jurnal, mana dia peraturan perundang-undangan. Baik, Pak. Nah, ini ada nyusunnya nih. Bagaimana cara menyusunnya? Yang benar. Ya, dilihat itu. Dari peraturan yang paling tinggi, dari nomor yang paling lama. Ini masalah format, masalah substansinya. Oke. Ada siapa lagi di sini? Muhammad Yusuf ya? Ya, Pak. Aduh. Ini kenapa nih semuanya kok tulisannya tebal, tulisannya miring semua. Tolong dibenerin ini waduh. Ya, Pak. Diseriuskan ini, soalnya ini Ya, Pak. nilai akhir kalian ini. Saya udah malas lagi baca permasalahan yang lihat kayak begini aja udah. Ya, Pak. Udah nggak enak lagi dilihat ini. 128 lah. Nah, ini jangan dilihat dulu nih. Siapa lagi mau dibahas? Sudah semua Intan ya? Tadi
Kelihatan ya? Ini tulisan Anda ya? Bener nggak sih? Saya salah share lagi. Oh, ini dia. Benar Pak itu. Analisis yuridis terhadap mana nih ya? Ada nggak? Tuh, Intan juga dia nggak buat yang namanya navigation-nya. Saya biasa. Baru kemarin konfirmasi. Ya. Jadi udah diklasifikasikan. Oke. Ya, memangnya ada gelar tadi di sini di data pustaka? Coba lihat dulu aturannya. Nggak ada gelar-gelar di dalam daftar pustaka itu. Nggak ada yang namanya nih urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam daftar pustaka. Kesalahannya. Ini kan lama saya kalau mau lihat. Jadi masih salah di atas. Kalau satu yang kalau misalnya hanya salah satu nggak usah kasih nomor lah. Kalau satu pasti ada 2. Izin Pak. Ya. Kalau rumusan masalah cuma 1 itu penulisannya bagaimana ya Pak? Ya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diuji adalah, ya kan, yaitu mengenai, nah, tulis aja langsung bagaimana pelaksanaan ini. Sambung aja langsung. Langsung nyambung ya Pak? Masuk dalam satu kalimat. Baik Pak. Atau masalah dalam hal ini, permasalahan. Jadi kata ini sebenarnya tidak baku nih. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan akan diuji dalam tulisan ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan pengawasan izin hiburan malam di Kota Bandar Lampung. Tuh, jadi satu kalimat lah. Ini juga harus hati-hati, kalau ada 1 nih pasti ada 2. Itu loh. Oke, nah ini harus di kesimpulan. Oke, ya silakan Anda perbaiki semuanya yang ditulis tersebut berdasarkan masukan-masukan yang sudah saya kasih. Ya, kemudian minggu depan nanti kita akan ujikan satu-satu tulisan tersebut. Saya berharap minggu depan setidaknya sudah tulisannya itu bentuknya, formatnya yang sudah ditulis oleh, ya bentuknya ada judul, ada tanda belakang, ada namanya, ya. Kemudian ya, nanti minggu depan saya harap hari Jumat sudah selesai semua, jangan nunggu hari Sabtu. Saya salah nggak semua. Mas saya bilangnya hari Sabtu hari ini ya. Tanggal 9 Bapak bilang. Tanggal 9. Harusnya hari Jumatnya. Karena saya nggak sempat koreksi. Itu loh. Ya, itu tolong diperbaiki, ditambahkan lagi yang namanya referensi-referensinya. Apalagi tadi yang masih sangat mentah sekali, yang hanya copy paste, itu diperbaiki lagi formatnya, kemudian memudahkan saya untuk
memilih menggunakan heading gitu. Heading itu perlu tuh dilakukan, ini baru 10 halaman. Kalau kalian mengerjakan tesis kalian yang jumlahnya ratusan halaman kan nggak mungkin satu-satu di scroll gitu loh. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya dalam tulisan-tulisan kalian ini yang saya nilai juga adalah keberanian kalian untuk menyimpulkan sesuatu dengan dasar-dasar, tentunya dengan dasar-dasar yang sudah dibangun oleh kalian. Ya, kan gunanya berfilsafat kita ini ada filsafat ilmu adalah bagaimana kita bisa mengambil dari berbagai ilmu-ilmu tadi. Makanya pada awal perkuliahan saya meminta kalian untuk memetakan ilmu-ilmu apa saja yang menjadi senjata kalian yang bisa dipakai, misalnya ya, dalam hal perizinan itu ada hal apa saja yang bisa dipakai, ya, teori-teori apa saja bisa dipakai. Tidak hanya berdasarkan hukum aja, kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya dari unsur hukum saja, ya. Begitu juga PSBB pada masa COVID ini kan, berhasil atau tidaknya PSBB ini bukan hanya penegakan aturan saja, percuma ada penegakan aturan, tapi jika ada aturan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak sesuai dengan kebiasaan yang muncul di dalam masyarakat, apakah akan bisa terlaksana? Ya, tujuan akhirnya adalah PSBB membatasi pertemuan, pergerombolan. Iya tujuannya. Kita sama memiliki tujuan, tapi metode cara penyelesaian itu berbeda-beda. Itu loh. Kita punya karakteristik sendiri. Negara Indonesia punya karakteristik sendiri. Silakan dengan karakteristik tersebut membangun kebijakan-kebijakan yang sesuai, yang tidak membuat gejolak, yang dikatakan adil. Nah, seperti itu. Nah, kayak misalnya masalah kebiri juga, masalah kebiri itu kan dari segi agama bagaimana, dari segi sosial bagaimana, dari segi macam-macam bisa dilihat, perspektif ilmunya bisa dilihat. Dari perspektif ilmu keadilan seperti apa. Ya kan, ada yang mengatakan adil, ada yang mengatakan adil. Nah, itu bisa dilihat. Itulah kita berupaya dalam filsafat ilmu ini mengambil berbagai macam masukan ilmu-ilmu yang lain ke dalam ilmu hukum tersebut. Nah, kemudian kita bisa meramunya dan menyimpulkannya dengan satu kesimpulan yang bernuansa normanya tetap norma hukum. Nah, seperti itu. Jadi silakan Anda perbaiki tugas kalian. Kemudian minggu depan, yaitu pada hari Jumat, saya minta diberikan namanya sudah sesuai. Kemudian apa namanya, ya tadi saya kasih masukan-masukan terkait penulisan artikel itu sudah kalian lakukan. Setelah itu nanti kita sudah keluar kalau nggak salah jadwal ujian. Jadwal ujian tetap akan ketemu secara online, lisan dengan saya ujiannya, ya, satu-satu lisan ujiannya. Nah, kemudian itu saja sih, tidak ada lagi. Jadi mohon perhatian, perhatian terhadap tugas ini benar-benar difokuskan. Nah, saya tidak ragu-ragu untuk memberikan nilai-nilai yang baik ya baik, yang kurang, yang jelek ya jelek gitu loh. Ya, itu aja. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Nah, saya kira pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada ujian akhir semester. Baik, saya akhiri ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Pak Rudi.